Hari ini kita ngobrol bersama Dr. Andreas Kurniawan, seorang psikiater dan juga penulis buku. Selamat sore. Sore bang. Ini seru banget karena waktu itu sempet lihat-lihat ke Gramedia kan. Jadi salah satu cara kita brainstorming di kantor tuh, gue pergi ke toko buku, terus ngeliat buku apa yang seru, terus kalau misalnya menarik kita undang kali, kita ajak ngobrol. Nah di Gramedia tuh ini judulnya langsung memikat mata gue. Seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring. Ini buku yang pertama kan? Ini kalau sebagai psikiater buku pertama gue. Iya, buku pertama yang ditulis dengan gaya esai gini. Betul. Oke. Emang ada sebagai yang lain? Sebelumnya ada bang, tapi waktu itu waktu masih baru lulus dokter. Jadi point of view-nya itu sebagai seorang mahasiswa kedokteran atau dokter yang baru lulus kayak gitu. Oh, esai juga? Ya esai, cuma itu udah lewat 10 tahun bang. Terus akhirnya bikin buku ini. Seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring. Judulnya menarik banget. Terus ternyata ini ada yang kedua ya? Betul. Berarti seorang wanita yang menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. Oke, satu-satu ya. Ini buku, coba buat yang belum tahu bisa dijelaskan nggak kenapa ada buku dengan judul semenarik ini? Gimana nih? Ntar bang, kalau ngomongin tentang judul tuh, novel lu tuh udah judulnya tuh aneh semua. Emang sih, seorang pria yang menjadi kambing jantan ya. Tapi ini juga menarik banget soalnya. Sebenarnya honestly bang, buku lu tuh salah satu yang jadi inspirasi untuk gaya gue menulis. Karena sama-sama personal esai. Yap, dan lu bisa membawakan tuh kan dengan sangat ringan, dengan santai gitu. Tapi tetap cerdasnya tuh berasa begitu. Emang dulu baca? Wah, elah gue tumbuh besar pakai kambing jantan bang. Iya bener. Beneran, serius gue. Astaga. Oke, terus. Jadi waktu itu merasa bahwa bisa ya tulisan dibikin begini ya? Bener banget. Bener ya. Karena waktu itu kan waktu gue SMA itu gue tuh baca kambing jantan tuh waktu SMA. Oke. Waktu itu kan yang kita diajarin tuh nulis buku tuh, nulis suatu kisah tuh harus dengan bahasa yang kaku dan bener kayak gitu. Iya lagi. Dan itu bener bang, gue pernah waktu itu perjanjian mengarang ya bahasa Indonesia. Gue submit lah karangan dan waktu itu gue kayak dijudge sama guru bahasa Indonesia gue, dibilang Andreas sampai kapanpun kamu gak bakal bisa nulis. Anjir, serius. Jadi waktu itu gue ngerasa kayak anjir kenapa kayak gitu kan ya. Ternyata karena menurut si guru ini gaya nulis gue tuh terlalu nyeleneh gitu. Oke. Terus waktu itu gak lama kemudian novel lo keluar. Kambing jantan. Validasi dong, lihat nih. Pengen gue bawa itu ke guru, Bu, kenapa boleh nih begini, mana laris lagi gitu kan. Tapi waktu itu gue nyadarin ya udah berarti memang kebetulan nih, memang bisa berbeda-beda tiap orang kan style menulisnya. Bener. Nah bagi gue juga dalam prosesnya gue menemukan style menulis gue dengan bahasa yang santai, menggampangkan konteks-konteks atau konsep yang ribet. Betul. Nah di buku pertama ini sebenarnya yang diangkat adalah tentang kedukaan. Oke. Duka itu kan suatu topik yang berat, tabu, dan banyak orang nggak ngomongin itu. Kalau misalnya kita ngomongin bahwa, aduh kalau gue nanti mati gimana ya, orang langsung bilang, wih jangan ngomong kayak gitu. Gitu. Atau kita udah banyak terlalu template. Ketika bilang bahwa ya nih gue sedih karena misalnya anak gue atau keluarga gue ada yang meninggal, udah sabar aja, terima aja. Selalu kan template-nya kayak gitu. Tapi ternyata dengan ngomongin template seperti itu nggak membuat perasaan kita tuh jadi selesai. Tetap ada perasaan nyangkut. Nah di dalam buku ini gue menuliskan gabungan antara pengalaman pribadi gue dan juga ekspertise ya sebagai seorang psikiater kebetulan, dan juga dari ilmu-ilmu dari buku yang gue baca. Jadi ini kayak campuran di mana gue kayak mendobrak gitu, bahwa siapa bilang duka itu ngikutin 5 stages of grief itu. Nah makanya ini gue bilang bahwa buku ini paradoks, banyak paradoksnya. Pertama, pria kok nyuci piring gitu. Pria kok berduka. Ini lu ya berarti ya? Yo, itu gue. Terus. Berduka kok nyuci piring gitu. Termasuk juga kenapa duka harus selalu kita bahas dalam gaya yang dark gitu, yang gloomy. Kenapa kita nggak bisa untuk membawa duka dalam sesuatu yang menyenangkan? Bukankah karena suatu saat kematian itu adalah tujuan akhir manusia kan? Gitu kan, itu begitu dekat dengan kita, kenapa kita membuatnya jadi jauh? Terus. Gitu. Jadi intinya adalah lu berusaha untuk memberikan informasi soal cara melewati duka dengan gaya bahasa yang ringan. Betul itu ya. Harapannya begitu. Karena memang si guru nulis gue dulu bilang menulis itu yang penting adalah pesannya nyampe, bukan lu kelihatan pinter. Itu yang keinget mulu di kepala gue. Gimana caranya tulisan lo ini gue baca, gue bukannya kayak pinter ya nih orang, bukan itu. Tapi ini maksud dia. Makanya dari dulu gue dilatih menulis dengan gaya yang sederhana mungkin gitu. Kadang-kadang gue kalau lagi nulis buat guru gue, terus dia ngeliat dicoret sama dia, ini kamu ngomongin apa? Ngomongin ini. Kenapa pakai istilah ini? Pakai istilah yang lebih gampang. Akhirnya gue biasa memudahkan istilah-istilah itu loh gitu.
Nah tapi itu juga secara sadar lo tahu bahwa ini yang baca adalah masyarakat umum gitu. Betul, emang tujuannya begitu. Jadi penyederhanaannya itu secara sadar ya. Betul bang. Dan kalau tanya inspirasi dari mana menyederhanakan tuh, Fujio bang, kan gue demen Doraemon ya. Iya Doraemon, gue juga suka Doraemon. Nah kan dari dulu kan komik Doraemon tuh sebenarnya kan ngebawa topik-topik yang berat, time travel, tentang dinosaurus, tentang bahkan ekonomi itu juga dibahas juga, tapi dia bawa dalam bahasa anak-anak. Tanpa sadar gue jadi terbiasa untuk tadi menggunakan cerita, menggunakan analogi di situ. Ya, di umur berapa lo tahu dia 2 orang? Fujiko dan Fujio itu. Kebetulan dari dulu sih bang. Gue malah baru tahu itu ketika mana ya, SMA atau pas kuliah. Anjir ternyata berdua ya? F sama A gitu ya. Ya Allah. Oke. Terus berarti proses pembuatan buku ini itu berangkat dari kegelisahan apa? Apakah lu pernah waktu itu sempat berduka juga kah? Betul bang. Terus ini bagian dari proses itu apa gimana? Iya, jadi kalau gue bisa dibilang gue cukup dekat sih bang dengan dunia kedukaan ya. Oke. Gimana tuh, maksudnya apa tuh? 2018 itu bokap gue meninggal. Nah jadi waktu itu tuh pas banget beberapa bulan tuh sekitar 3 atau 4 bulan sebelum gue lulus jadi psikiater. Itu waktu itu kan jadi ngerasain lah itu, aduh gue pas lulusan gitu kan ngeliat ini bangku bokap gue nggak ada, yang ada nyokap gue nangis sendirian gitu di bangku seperti itu gitu kan tuh. Tapi waktu itu kan berlalu biasa aja. Terus COVID terjadi kan ya 2020 lah ya, jadi itu. Pada saat itu juga dekat-dekat itu tuh anak gue lahir. Jadi gue punya anak namanya Hiro dan dia tuh lahir di pertengahan 2020. Enggak deh, dia lahir di akhir 2020. Bener bang, pertengahan 2020 bang. Lupa gue bang. Bener pak, bener ya. Thank you bang. Tahu gue konfirmasikan. Terus. Ya jadi kebetulan nih Hiro ini lahir dengan special needs. Jadi ada kondisi langka banget. Yang saking langkanya nih waktu ini Hiro lahir, dokter pada bingung bang. Sorry, ini fisik kah atau? Fisik, secara fisik, secara saraf. Jadi itu pas lahir itu nggak nangis. Gitu terus ya pas lihat, wah ini kok nggak nangis, kok nggak ada ekspresinya, begitu kan. Jadi waktu itu tuh hari pertama bingung, semua bingung. Gue nanya juga, bang ini kenapa anak gue kagak tahu gitu. Ke dokter gitu, bang. Sampai bingung. Iya kan kita kalau sama dokter kan panggilnya bang gitu kan. Oke, terus. Gitu kita bilang. Kan waktu itu bilang, bang ini kenapa gini? Bilang kagak tahu gitu. Akhirnya dicari-cari hari ketiga tuh setelah lahir dan itu lagi dirawat di NICU kan. Baru tahu. Dibilang, Re, ini kayaknya ya, gue ngerti masuk kondisi namanya Mobius syndrome. Mobius syndrome. Which is? Saking langkanya bang, gue juga baru pertama dengar bang. Iya benar. Gue pendidikan kedokteran lama udah jadi ini juga spesialis. Apaan tuh baru dengar? Bilang, iya memang langka banget. Jadi kondisi itu singkatnya adalah muka topeng. Muka topeng. Jadi karena saraf-saraf di wajah itu, dia tuh nggak berkembang dengan sempurna. Nah itu menyebabkan beberapa fungsi wajah itu nggak berfungsi, termasuk misalnya untuk menggerakkan wajah. Gitu. Artinya otot wajah. Sarafnya, ototnya tuh jadi nggak bergerak, jadi dia nggak bisa untuk ekspresi. Di kondisi yang ringan, dia cuma nggak bisa senyum, nggak bisa ketawa doang. Selucu apapun lu bang, kalau gini dia cuma gitu doang. Gitu. Sedih loh gitu. Berarti gue open mic ini ya. Dia nggak harus gue ngejudge ya. Enggak, dia bakal gini. Tapi tuh ketawa bang. Kalau kayak gitu. Cuma dia nggak senyum. Nah kondisi yang lebih berat lagi, dia susah untuk nutup mata, susah buat ngedip. Kebetulan anak gue nih kalau ibaratnya gacha bang, ini SSR nih. Ibaratnya gacha, aduh. Kalau di kartu Pokemon dia yang itu ya. Shiny bang. Oke. Artinya kebetulan anak lo mendapat kondisi yang Mobius yang cukup inilah ya. Betul, udah Mobius itu langka. Di antara Mobius dia lebih langka lagi. Yaitu masalahnya itu nggak bisa nelan. Yang nggak bisa menelan sama otot nafasnya itu tuh susah. Sedangkan kita kan bernafas itu sebenarnya kan bilang pakai paru-paru. Tapi sebenarnya melibatkan otot di dada gitu. Saraf-saraf yang mengembangkan itu. Masalah di situ. Jadi waktu lahir tuh kenapa nggak nangis? Karena bukannya nggak mau nangis, bukannya nggak sedih lahir di dunia. Sedih tetap dia. Cuma kebetulan sedihnya dengan kondisi gue mau nangis nggak bisa lagi kayak gitu. Jadi beneran tuh waktu awal itu kondisinya demikian. Dan waktu itu udah di briefing kan sama dokter-dokter di situ ya. Andre, sorry nih, ini kondisinya berat nih. Kita nggak yakin nih 3 hari nih bisa. Gitu. Jadi waktu itu akhirnya gue ngerjain jalan hidup tuh cuma itu aja berdasarkan timeline yang singkat-singkat aja. Nggak perlu mikirin sampai nanti dia kuliah gimana. 3 hari itu dah. 3 hari gimana anak gue survive. Yes. Lalu apa yang terjadi? Setelah 3 hari ternyata cukup bagus nih. Kayaknya bisa deh lama. Tapi dibilang lagi seminggu nih kayaknya. Panjang-panjangin gitu kan. Udah seminggu gue nungguin. Cukup bagus nih, kayaknya sebulan deh gitu kan. Nah itu udah mulai ada hope di situ kan. Nah disitulah, tapi sebenarnya waktu itu kalau gue melihatnya ya, bisa dibilang itu semua udah bonus. Karena gue berpegang tetap yang di pertama. 3 hari itu bahwa Hiro lahir, dan waktu itu gue udah siap, udahlah nih kalau misalnya anak emang bukan jadi
waktunya buat gue akan lepaskan. Ternyata dapat sempadan waktu bang, lumayan bang, 1,5 tahun. 1,5 tahun? 1,5 tahun, sampai akhirnya di bulan Desember 2021, karena kondisi udah lebih perburukan juga, dan waktu itu kita relakan begitu. Akhirnya meninggal dunia. Betul. Tapi artinya ketika 1,5 tahun itu udah karena udah nggak bisa nafasnya ya gitu ya, karena otot-ototnya udah itu ya. Terakhir infeksi bang. Jadi waktu itu tuh sempat perbaikan. Jadi waktu kita tuh sempat bener seneng banget karena ada momen dimana dia pakai ventilator bang. Waktu rawat itu ventilator kan. Terus kita sampai waktu itu nyewa ventilator portable. Karena memang nafasnya itu sesulit itu. Dia perlu bantuan ventilator, dan selama pakai sekitar 2 bulan atau 3 bulan gitu, akhirnya dia merasa nggak nyaman tuh pakai ventilator. Jadi pas kita pakaikan gitu ya, dengan selang nafas yang dinyambungkan ke leher itu ada kayak alat nafas itu kayak gelisah. Terus kayak berkali-kali mau nyabut. Iseng-iseng kita coba deh lepas deh sambil dipantau. Ternyata anteng. Nah disitulah gue lapor kan sama dokter anaknya gitu. Gue bilang kayak, Mbak ini gini. Terus dia bilang, coba dilepas dulu kita pantau. Ternyata dia lebih nyaman. Nah itulah umur 6 bulan dia tuh bisa lepas dari ventilator. Dan akhirnya untuk pertama kalinya kita bisa untuk pergi keluar ya. Ke keliling-keliling tanpa membawa alat-alat yang banyak. Walaupun waktu itu kan masih tengah-tengah COVID tuh, masih pandemi kan. Jadi terbatas. Cuma itu gue ngerasain karena waktu itu gue punya misi gini bang. Gue tahu nih anak umurnya gak lama. Gue pengen ngasih dia opportunity untuk experience dunia sebanyak-banyaknya. Iya. Gitu. Jadi waktu itulah kita mikir, kita mau ngapain nih? Kita ajak dia untuk ke mall, waktu itu kita ajak ke kolam renang, ajak makan di restoran gitu. Pokoknya yang penting biar dia merasakan itu semua. Gitu. Lalu infeksi itu karena udah nggak bisa dihindari lah ya, ada dari mana segala, baru akhirnya karena ada kondisi makanya jadi buruk. Dengan kondisi memang tadi kan kondisi perburukannya itu dan kondisi sarafnya juga memang membuat kita bilang tuh prone to infection, sangat gampang untuk bisa infeksi. Lah. Yes. Waktu itu pas masuk perawatan yang dia nggak sadar cukup lama, terus diskusi ngobrol dan ya akhirnya itulah perlu diputuskan. Udah ya kita sudah berjuang. Itu udah kayak film-film tuh. Kami sudah berjuang yang sebaik yang kami bisa gitu. Kayak di film-film lah sempet-sempetnya. Gitu. Tapi ya gimana ya. Maksudnya gue bukannya ingin membandingkan pengalaman gue ya. Cuman gue tuh orangnya susah nangis. Susah banget. Dari dulu gitu. Tapi setelah bertahun-tahun gak nangis. Akhirnya nangis lagi waktu itu. Hanya karena anak gue demam. Sakit panas, nangis gue. Otomatis nangis. Gue gak kebayang betapa grief sebesar apa yang lo alamin gitu. Ngelihat selama 1,5 tahun dan akhirnya harus merelakan yang kayak gitu-gitu sih gitu. Itu pasti memproses semua duka itu cukup berat juga ya. Jadi buku bang. Iya jadi buku sih betul. Cuci piring sih. Gue kalau sedih nulis tahu-tahu banyak jadi buku. Tahu-tahu piring gitu. bersih semua sih. Yes. Dan tadi ya bang ya kalau kita ngomongin tentang duka itu nggak selalu yang kehilangan orang yang super dekat dengan kita. Kayak kan lo bilang bahwa ini kehilangan kesehatan anak. Iya. Ya kan itu juga buat jadi duka. Dan kalau gue nggak salah kan gue ngikutin juga nih podcast lo ya. Kucing. Kan lo juga kehilangan juga kan ya. And it hits you so hard. Gue nggak bisa gue sampai kemarin ada yang nelpon di Batam show cerita sialku. Lo inget gak yang si orang Batam itu si siapa namanya? Ari. Ada teman orang Batam, bang kucing lo meninggal ya bang. Iya ini ada bang, aku juga sekarang breeder kucing, bisa kok kirimin gini. Gue udah nggak mau lagi pelihara kucing, mau jenis apapun gue udah nggak mau. Gue bilang kayak udah nggak bisa gue memproses itu semua. Iya benar, tapi benar. Kehilangan kucing aja itu sedihnya ampun-ampunan gitu. Memprosesnya, nih, gue tuh bingung cara memproses sebenarnya. Karena di hari kucing gue meninggal itu, kucing gue mati itu, malamnya gue ada premier ya, ada premier film. Wartawan ngumpul pak. Wartawan nyamperin gue, boleh nanya-nanya nggak bang? Nanya apa nih? Gue bilang, ini update aja, update apa? Ya soal kucing Bang Radit yang baru mati. Itu baru banget ya padahal ya. Baru banget. Terus gue bilang, waduh teman-teman, gue nih belum ada waktu memproses ini nih. Karena kucing gue mati, habis itu gue langsung kerja. Nah ini gue baru ketemu kalian di sini. Jadi gue gak tahu cara prosesnya tuh. Gue belum sempat nih. Jadi gue kayaknya gak bisa ngomong deh. Tapi namanya juga wartawan kan. Dikit aja bang. Ya udah lo mau tahu apa? Berapa lama udah kenalnya apa segala. Masih ingat gak lo? Terus gue cerita, mata gue berkaca-kaca, anjir. Gue kayak gue gak bisa deh. Gue bilang kayak, gue gak deh. Gue gak punya waktu deh. Udah tembok tebel udah mulai-mulai tuh ya. Nah, yang sehat tuh kayak gimana sih sebenarnya?
ketika berduka itu ada gitu? Justru problemnya adalah gini, nggak ada sebenarnya cara yang benar atau salah gitu? buat berduka. Cuma yang bikin kan society. Oke. Society bikin itu kayak suatu aturan bahwa oke, lu boleh nangis, tapi pas di rumah duka pas pemakaman aja ya. Kalau udah lewat seminggu 2 minggu, kenapa sih lu masih nangis? Kan lu harusnya udah lega, kan dia udah nggak menderita sekarang. Gitu. Dan itu yang banyak gue temuin keresahan tuh dari konsultasi pasien dengan gue kan. Mereka banyak merasa tuh dikecilkan ketika mereka tuh menceritakan tentang ya nih gue sedih, misalnya dia teringat dengan anaknya atau teringat dengan pasangannya. Biasanya orang di seberangnya tuh kan bilang ya udahlah nggak usah dipikirin lagi. Jadi dia jadi mempertanyakan, cara gue salah ya? Begitu. Nah, akhirnya cara berduka tiap orang berbeda-beda. Kebetulan cara gue berduka adalah dengan nyuci piring, karena itu hal yang gue lakukan setiap pagi dan setiap sore biasanya kan. Tapi bukan nyuci piringnya doang, tapi sebenarnya itu gue mengingat bahwa ini sebuah ritual grounding. Pada saat cuci piring itu banyak banget kesempatan bagi gue tuh untuk merefleksikan. Ya, gue menganalogikan di buku itu bahkan ada tutorial cuci piring, tapi bukan cuma ngajarin tutorialnya, tapi gimana tuh refleksinya. Mulai dari ada tumpukan misalnya sisa makanan atau mungkin yang lainnya. Ketika lo mau nyuci itu, lo harus menyingkirkan dulu itu di tempat yang seharusnya. Tempat sampah. Dibuang. Kita pun, kan karena gini ya, ketika kita lagi mengingat seseorang yang udah gak ada, kita tuh perlu menyadari bahwa tempatnya tuh udah bukan gak di sini. Gue gak bilang tempatnya di tempat sampah, tapi di masa lalu gitu kan. Kita lakukan, tempatkan sesuatu itu sesuai dengan posisi dia seharusnya. Iya. Begitu. Dan juga ada beberapa cara lagi sebenarnya. Gue bukan cuma dengan cuci piring juga. Ada beberapa kayak misalnya tato itu sebenarnya salah satu juga bang, cara gue buat ini. Apa tuh? Maksudnya gimana tuh? Ini ada Hiro sama ada EKG-nya dia 15 menit sebelum meninggal. Wah. Waktu itu memang ini ide dari istri gue gitu kan, pas kita lagi di situ lihat kayak kita fotoin deh EKG-nya, siapa tahu suatu saat kita bakal mau bikin tato. Waktu itu badan kami masih bersih bang. Belum ada tato? Belum ada. Wow. Jadi emang kita pengen ini jadi tato pertamanya begitu. Terus akhirnya disitulah mulai nambah nih, kan ada Hiro, I-nya itu kita semikolon, titik koma. Itu kalau dalam gerakan kesehatan mental artinya ketika seseorang itu mau untuk menghentikan hidup, dia memutuskan untuk melanjutkan. Seperti semikolon dalam sebuah kalimat. Ya kan, kita the writer wants to stop but decide to continue it instead. Gitu, makanya itu banyak jadi gerakan untuk melanjutkan hidup. Nah, kalau gajah ini sih sebenarnya karena nama tengahnya Hiro tuh Hiro Ganesha gitu. Dari Ganesha. Iya. Jadi kita suka dengan gajah gitu. Betul. Nah, kalau istri gue beda lagi. Istri gue cara berdukanya ya mungkin dia dengan crocheting, dia suka seperti gitu. Merajut. Ya, termasuk bang, ini yang menariknya, cara istri gue berduka adalah dengan mendesain makam buat anak gue bang. Jadi dalam satu ide itu kan, aku mau ngedesain makam buat anak kayak. Tapi itulah cara dia buat kayak gitu. Jadi waktu itu emang niatnya mau bikin makam itu supaya kesan anak-anaknya itu ada begitu. Tadinya kan kita pengen taruh kayak mungkin malaikat atau apa, itu bagus. Cuma kan pikir-pikir kayaknya anak gue juga nggak kenal ya gitu konsep malaikat kerub itu gimana. Dia lebih tahu kan tentang kayak kita ngasih dia gajah, jerapah waktu dia kecil. Akhirnya itu yang kita taruh tuh. Jadi kalau di makamnya itu rame sih bang. Jadi beneran makam terus kita taruh mainan-mainan di situ. Kalau kami jalan-jalan kemana taruh begitu. Berarti sampai sekarang kah masih ada pernak-pernik itu? Ya paling kalau misalnya udah mulai kayak usang ditelan waktu, kita juga bilangnya kalau ini udah mulai rusak kita bilang ini Hiro main sama ini gitu. Terus kita ganti dengan yang lainnya lagi gitu. Berarti memang nggak ada waktu spesifik untuk orang harus selesai berduka dan happy, itu nggak ada ya ternyata ya? Secara teori nggak ada bang. Cuma jangan juga dijadikan sebagai sebuah pembenaran ya, kayak kan gue masih berduka nih, gue nggak bisa kerja. Pasti kan society juga ada harapan ya bagi kita. Kalau secara yang disarankan gitu, sebaiknya duka itu sudah cukup bisa diproses baik dalam 6 bulan. Bukan berarti 6 bulan kita sudah sembuh total, tapi harapannya dalam 6 bulan kita bisa adaptasi dan kita kembali ke rutinitas sehari-hari. Yang mulai kerja lagi, yang biasa mungkin ada siniar podcast bisa untuk kembali lagi begitu. Dan 6 bulan? Dalam 6 bulan perkiraan gitu. Minta tisu dong. Sakti mental dong. Bisa gitu. Ini selalu nih berkali-kali deh ini. Mental mulu. Terus nggak apa-apa. Karena gini, kalau kita ngomongin itu grief itu, gue melihatnya sebagai suatu periode di mana kita melihat sesuatu itu berubah, nggak bisa kayak dulu lagi. Karena orang yang dulu ada jadi nggak ada, ya kan? Nah, jadi agak salah kalau misalnya seorang menganggap gue pengen kayak dulu lagi, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, karena memang grief itu udah berarti perubahan. Nah, dalam kita bilang menerima, yang kita terima itu adalah bahwa perubahan itu terjadi. Nah, dan ketika kita bilang moving on, kita bukan moving on dari masa lalu, tapi kita moving on, melangkah dengan membawa kenangan tersebut sama kita.
Jadi sampai sekarang pun gue masih tetap juga mengingat anak gue, masih ingat tentang bokap gue juga. Cuma yang diharapkan adalah seiring waktu, ya harapannya itu frekuensi atau intensitas mikirnya itu menjadi jauh lebih berkurang. Oke. Gitu. Kita tetap boleh mikirin, cuma kan salah juga ya kalau misalnya gue jadi nggak bisa ketemu pasien gara-gara sorry nih saya masih berduka tentang anak saya, ya kan pasien gue juga butuh bantuan juga. Nah, di sini ngebalance itu. Kapan waktu yang menurut kita pas nih untuk kita channeling perasaan tersebut, ya sedangkan kapan waktunya kita bakal benar-benar pakai topeng profesional and that's it, let's go. Nggak apa-apa, let's go with life. Artinya ya itu, kita nggak bisa naker waktunya. Kalaupun masih memproses, silakan memproses. Tapi bukan artinya hidup juga berhenti gitu kan maksudnya. Betul Bang. Ada hal-hal yang terjadi, ya udah kita lanjutin aja gitu. Dan hal itu tetap ada. Betul. Karena orang kadang kayak, gue kalau nggak mikirin bokap gue lagi, nggak mikirin ini gue lagi, berarti gue udah tidak mengasih dia arti dalam hidup gue. Tapi nggak juga ternyata. Wah betul Bang, banyak banget Bang yang khawatir kayak gitu. Gue berapa kali kan ketemu nih misalnya pasien yang dia kehilangan anaknya atau kehilangan pasangan. Terus dia mikir, wah gue selama 3 hari nih nggak mikirin almarhum anak gue. Apa gue udah nggak sayang ya? Gue bilang ya enggak, justru sebaliknya ketika ini sudah bertahun-tahun dan lu 3 hari penuh, 3 kali 24 jam lu mikirin itu doang, ya berarti kan lu masih stuck nih di masa lalu. Pasti gini, ada momen dimana ketika kita lagi hidup ya, menjalani hidup, nggak apa-apa loh kalau kita tidak mengingat atau nggak memikirkan seseorang yang sudah meninggal atau sesuatu yang sudah pergi itu nggak bikin kita lupa. Cuma kebetulan aja tombolnya itu lagi nggak kepencet. Oke. Gitu. Ada sebuah analogi yang bagus Bang tentang duka. Jadi anggaplah nih kita ada sebuah kotak ya. Kotak ini tuh ada tombol. Lalu ada bola yang dia tuh mondar-mandir dalam kotak tersebut. Setiap kali tombol itu kepencet sama bola, kita ngerasa sedih. Oke. Ya, di awal-awal setelah berduka, kotak ini tuh kecil banget. Oke. Sedangkan ukuran tombol dan ukuran bolanya ini konstan terus. Makanya awal-awal ketika bola ini ngider sana sini sering tuh kita ngerasa sedih, random nih, tiba-tiba sedih. Lihat langit sedih. Minum air sedih, bisa kayak gitu. Nah, seiring waktu yang kita butuhkan itu bukan memperkecil dukanya, bukan memperkecil bolanya, bukan memperkecil tombolnya. Oke, yang kita bisa adalah memperluas kotak tersebut. Oke. Nah, dalam teorinya ini dibilang growing around grief. Jadi kita berkembang di sekeliling duka kita. Nah, ini teori yang lebih gue suka dibandingkan 5 stages of grief. Karena kan 5 stages of grief itu mengatakan seolah-olah nih kalau udah sampai tahap ujung ya udah sampai acceptance, lo gak boleh sedih lagi. Gitu. Sedangkan di Dawkins ini yang bilang growing around grief itu bahwa ketika nanti ruangan ini luas sekali, masih ada kemungkinan si bola tersebut akan menyentuh si tombol itu dan kita bakal sedih. Cuma pasti berbeda antara 3 tahun lalu dengan sekarang dengan mungkin 3 tahun mendatang. Oke. Jadi artinya lo boleh berduka sampai kapanpun. Dan kadang perasaan duka itu muncul karena ada trigger kan, ngelihat sebuah tempat. Betul. Ngelihat apa. Kadang-kadang random loh. Random tiba-tiba masuk aja gitu. Yes, ini pengalaman Bang. Kalau gue boleh cerita, waktu gue liburan ke Jepang kan, waktu itu pas gue kesana, wah happy, seneng gitu kan sama istri gue. Terus tiba-tiba gue tuh ke satu tempat itu daerah, gue lupa Kyoto kalau nggak salah. Gue liat boneka Daruma warna merah, kecil. Gue tiba-tiba nangis. Itu random banget. Karena? Nah padahal kan itu banyak yang mengingatkan gue akan anak gue gitu. Tapi pas itu gue nangis. Dan itu juga ketika lagi berduka, yang kita lakukan bukan langsung, oke gue gak boleh nangis. Kita memproses dengan nanyain, apa nih kira-kira yang mau disampaikan. Nah dalam proses terapi itu gue banyak ngajak pasien untuk lu dengerin tubuh lu dengerin perasaan lu. Seandainya tubuh atau perasaan lu ini mau menyampaikan sesuatu, dia mau ngomong apa sih? Dan waktu itu habis gue proses bentar gitu kan. Akhirnya gue membayangkan gini, seandainya waktu itu Hiro ada, gue bakal ngambil itu, gue bakal ngasih liat ke dia. Gue bakal bilang, liat deh lucu nih mirip kamu gitu. Karena emang bulat gitu, sama mukanya tuh datar gitu. Terus akhirnya dengan memproses itu, kita jadi tahu bahwa make sense. Perasaan ini tuh gak aneh, gak lebay. Dan udah kita memproses itu. Lalu berikutnya adalah gue mau ngapain. Yang gue lakukan adalah akhirnya gue membeli itu. Ya begitu balik dari Jepang, gue mampir ke makamnya, gue taruh. Dan memang gue ada ritual untuk cerita di makam itu tentang apa aja. Gitu. Berarti kita juga harus menelusuri ya, kenapa kita nangis itu ya. Betul. Nah, saya kan kita gitu? banyak kan bilang, udahlah gak usah dipikirin, udahlah jangan nangis. Padahal itu loh, tubuh kita mencoba memberitahu sesuatu. Ya, suatu emosi itu, gue ngajak melihat itu seperti kita mendengarkan pengumuman. Jadi anggaplah lagi di sebuah ruangan, tiba-tiba ada pengumuman. Permisi. Terus bayangin kalau kita ngerasa, berisik, kita matiin. Kita memang jadi nggak terganggu dengan pengumuman tersebut, tapi kita jadi miss apa nih yang mau disampaikan oleh perasaan kita. Oke, kadang-kadang memang
perasaan itu atau pengumumannya terlalu berisik banget, mungkin teriak-teriak, nah situlah kita butuh mungkin slow down dikit, mungkin kita butuh tutup telinga, tapi pada akhirnya we have to process the emotion. Kita perlu untuk memproses perasaan apa yang terjadi itu, bukan lari dari situ. Oke, memproses ini konkretnya adalah tadi berpikir kenapa saya seperti ini. Makanya dengan journaling, dengan menulis itu kan kita mencoba untuk memproses apa yang kurasakan. What does it mean to you? Kayak gitu. Oke, sehingga efeknya adalah? Harapannya adalah gini, karena gini, ketika kita lagi overthink itu, lagi mikir, itu kan pikiran cepat banget tuh Bang. Kita jadi bingung, jadi ini kayak berisik banget semuanya. Menulis, memproses itu, kita kayak coba untuk slow down supaya kita bisa make sense of everything. Gitu, dan inilah yang sering kali orang melewatkan antara mereka tuh terbiasa untuk udahlah nggak usah dipikirin, nggak usah didengerin. Atau ya mereka jadinya tidak memproses itu sama sekali. Oke. Karena ya bilang bahwa udahlah pasti ada makna dari semua ini, cuma itu doang. Berhenti di situ. Masih mending ini, ini. Itu kan paling sering ya? Itu mantep banget tuh. Udahlah masih mending ini, masih mending ini gitu ya. Harus bersyukur si ini gini gitu. Iya. Nah, jadi fenomena kayak gitu yang gue tangkap dan gue tuliskan di buku gue dengan bahasa sederhana. Salah satu ya memang tadi kompetisi rasa sedih, kompetisi rasa sakit itu kalau di buku gue jelaskannya, anggaplah lu berada lihat sebuah mobil, terus dalam mobilnya ada 2 orang. Oke. Kecelakaan tuh, si A sama si B. Si A dia perlu diamputasi jari kelingking tangan kiri. Udah ini doang yang diamputasi. Si B kakinya dari lutut ke atas sebelah kanan perlu diamputasi. Bisa nggak kita bilang lu masih untung cuma kelingking, ini si kakinya nih yang diamputasi? Belum tentu loh, tergantung konteksnya. Apabila si A ini adalah pemain piano, kehilangan jari kelingking ini itu dampak besar banget ke dia. Bisa jadi dia bilang gue mendingan kaki gue yang diamputasi daripada jari gue. Itulah tadi, kita nggak bisa untuk membandingkan si ini lebih besar dukanya dia kehilangan anak, yang ini cuma kehilangan misalnya kakeknya. Nggak bisa kayak gitu. Which itu banyak banget tau. Wah banyak banget. Nyebelin tuh kadang-kadang tuh. Menanggapinya seperti apa seharusnya? Akhirnya sih gini sih, gue kan bilang ya udah, ketika orang ngomong sesuatu yang nggak enak, yang mungkin menyakitkan atau nyinggung perasaan lo, cara tergampang adalah lo cukup pahami gini, itu adalah yang dia pengen dengar ketika dia ada di posisi lo. If I were you, this is what I want to hear. Termasuk nih, ya lu perbanyak doa aja, ya lu harusnya bersyukur, ya lu mungkin piara kucing lagi. Mereka cuma mengatakan kalau aku di posisi kamu, ini yang bakal kulakukan. Tapi mereka kan nggak dalam posisi kita. Betul. Makanya the best way is just, oh ya, thank you sarannya, selesai. Karena dia cuma ngomongin pendapat dia kok di posisi kita. Dan betul banget Bang, kan dia gak pernah jadi kita, gak pernah tahu. Bener. Makanya gue respect juga ketika misalnya lo memutuskan untuk enggak, gue gak mau untuk, misalnya sementara ini gue gak mau untuk raise another cat dulu. Gak apa-apa. Tapi orang yang memberikan saran pun gak salah. Mereka cuma membayangkan kalau gue di posisi lo Bang, gue langsung tuh gantikan itu. Karena dia kan juga ada breeder kucing kan. Dia kan mungkin mau dengan niat, dengan intensi yang baik. Dengan intensi yang baik, nih Bang, ini wah tapi gue nggak bisa, gue bilang gitu ke dia. Ya karena orang kadang nggak paham ya. Posisi kita belum pernah dalam posisi kita juga gitu sih. Betul. Dan gue juga percaya sih Bang, nggak semua yang hilang perlu diganti. Iya benar juga lagi. Astaga iya lagi. Kan orang selalu berpikir harus diganti. Enggak kok. Apalagi kok itu spesial banget buat kita. Kenapa harus diganti? Kalaupun nanti ada yang mengisi lagi, dia nggak mengganti si tahta tersebut. Ya jadi ibarat tahta nih udah nih kita pasang gitu si fotonya gitu kan tahta. Habis itu yang lainnya kalaupun mau mengisi ya sudah silahkan, tapi bukan menggantikan. Nah berarti setiap orang punya ritualnya sendiri. Kayak ini kan cuci piring, terus istri tadi dandanin makam. Dandanin makam? Iya kan apa? Dekor. Gue udah nyaranin lu buka usaha ini aja gitu, desainer makam profesional. Lu denger cerita dari orangnya kayak apa yang lu suka gitu kan bisa kayak gitu ya. Redesign ya. Iya sih bener juga sih. Kalau pasien-pasien yang datang ada nggak yang akhirnya terbantu ketika mereka melakukan sebuah rilis yang kayak gini gitu? Misalnya datang ke lu, coba lu cari apa? Akhirnya ada yang dapat terapinya sendiri. Macam-macam apa aja tuh? Ada yang lari, ada yang dia dengan bikin tato tuh cukup banyak tuh bikin tato. Karena itu juga kalau dari penelitiannya itu membuat sesuatu tuh menjadi tertulis gitu. Jadi ada dan itu bisa membuat mereka yakin bahwa gue nggak bakal lupain ini gitu. Sebenarnya memberikan rasa tenang. Walaupun gue udah bilang lu nggak tato pun lu nggak bakal lupa dengan seperti itu. Nah yang lain lagi mungkin dengan jalan-jalan. Ada juga yang mungkin dengan memiliki anak lagi atau ada jadi punya peliharaan gitu. Jadi berbagai cara. Dan gue selalu katakan ke mereka, nggak apa-apa, itu nggak ada patokan lo harus ngapain atau nggak boleh ngapain, selama itu nggak melanggar hukum dan nggak membuat orang-orang sekeliling jadi kesulitan. Ya kalau tiba-tiba bilang berduka, gue malam karaoke jam 12 malam gitu, sound horek, itu kan nyusahin orang, jangan kayak gitu.
Jangan pernah berlindung di balik my feelings are valid gitu. Which is iya itu banyak juga yang kayak gitu kan. Banyak banget. Gue lagi sedih nih, lo ngertiin gue dong gitu. Itu jangan kan gitu juga. Gue harus dimengerti. Jangan juga kayak gitu. Oke, ini kan kalau misalnya dukanya datang, kan banyak kejadian di mana duka itu datang ketika tiba-tiba gitu maksudnya. Tiba-tiba meninggal, tiba-tiba apa segala macam. Tadi seperti anak itu memang kondisinya buruk, terus awal-awal cuma dikasih berapa hari, akhirnya panjang. Itu artinya kita di dalam kepala kita udah ngerasa bahwa oh ini gue mungkin cuma dikasih sementara nih gitu. Cara paling tepat untuk menyikapi, misalnya kita punya temen lah yang sakit keras sudah terminal gitu. Yang umurnya mungkin nggak panjang gitu ya. Nah itu gimana tuh mempersiapkan duka? Karena kita tahu tuh ujungnya itu ada tuh. Betul. Nah itu gimana tuh? Ada cara khusus nggak? Itu ada istilahnya Bang. Jadi kita bilang anticipatory grief. Duka itu nggak selalu ketika dia sudah terjadi, tapi kadang-kadang kita punya feel ya. Ini kayaknya nggak lama nih. Oke. Nah, anticipatory grief itu membuat kita menjadi diingatkan nih bahwa waktu yang lu miliki sama dia ini nggak lama. Mumpung masih ada waktunya, lakukanlah. Oke. Itu kan yang gue lakukan juga dengan Hiro, dengan anak gue. Mumpung masih ada waktunya, gue nggak tahu kapan, tapi gue cukup yakin bahwa kayaknya sih anak gue nggak yang bakal sampai meninggal umur 72 tahun gitu, nggak bakal kayak harapan hidup orang pada umumnya. Justru karena waktu itu terbatas, gue jadi menghargai itu. Kan sesuatu yang limited edition, limited time kan malah jadi berharga kan. Dan waktu itulah pas di momen-momen tersebut, gue ingat banget gue cukup melakukan adjust banyak dalam keseharian gue. Gue sebelumnya suka banget kerja, gue jadi mengurangi jam kerja gue. Gue memastikan gue bisa spend waktu sama dia. Karena memang yang gue gak mau adalah penyesalan kan. Betul. Gitu. Nah sama juga nih ketika kita lagi ada seorang teman, kita gak usah mikirin tentang teman yang mungkin sakit atau akan meninggal deh. Anggaplah lu punya seorang teman, dan teman lu ini bakal berangkat ke luar negeri 1 bulan kemudian. Lo tahu tuh waktu itu ada. Jadi yang lo kan adalah dalam waktu tersebut, ya ciptakanlah kenangan sebanyak-banyaknya. Begitu. Justru karena kita tahu itu limited time, itu jadi berharga. Karena bayangkan gini, kalau saya dibilang ya, gue bakal berangkat nih ke luar negeri, kapan? Ya sekitar umur 70 deh. Udah kita gak bakal terlalu peduli dengan itu, lama banget. Tapi begitu dibilang ini 7 hari dari sekarang, tiba-tiba waktu itu jadi berharga buat kita. Betul, kita bikin kenangan sebanyak mungkin, sehingga ketika dia pergi, itu apa, dukanya itu, griefnya itu bisa sedikit ditahan karena sudah ada kenangan yang baik, atau ada rasa bahwa gue udah spend cukup nih gitu, apa gimana sih? Susahnya sih gini Bang, justru ketika kayak gitu lo bakal makin berduka sih. Lah gimana kan diantisipasi. Karena gini, duka dan cinta itu kan sebenarnya koin bolak-balik ya. Semakin banyak cinta, dukanya makin besar. Jadi gini, biar gak sedih-sedih banget. Cara lainnya gini, supaya lo gak sedih adalah dalam 1 bulan lo cut hubungan sama dia. Lo gak kontak sama sekali, gak peduli sama dia. Maka pas dia pergi lo mungkin gak akan terlalu sedih. Tapi lo yakin lo mau spend 1 bulan terakhir seperti dengan itu. Cara kayak gitu. Kalau disuruh memilih, gue mungkin akan memilih tadi dengan spend waktu sebanyak-banyaknya, dan kalau sedih ya sesedihlah sesedih-sedihnya. It's okay. Dengan kita setuju bahwa sedih dan senang itu perasaan yang sama-sama wajar, cuma kebetulan sedih itu nggak terlalu populer aja. Ini kalau ibaratnya idol group ya, ini bareng-bareng nih, tapi yang si senang nih populer gitu, yang sedihnya tuh kayak aneh apaan sih gitu. Karena kalau kita lagi senang ya kita nikmatin sendiri ya. Kalau sedih ya itu, apalagi masyarakat kan, cowok nggak boleh nangis. Itu gimana tuh katanya tuh? Itu memang masih kuat tuh. Dan sayangnya sih gini Bang ya, kita juga nggak bisa berlindung terus di balik, ya cowok itu boleh kok nangis. Kenyataannya Bang, pas gue lagi jadi pembicara gitu yang ngebahas tentang duka, tiba-tiba kesenggol nih. Ada tuh random tuh 1/10 chance gitu, tiba-tiba gue bisa kayak aduh gue pengen nangis lagi. Dan kadang-kadang gue coba adalah tahan sebisa-bisanya. Tapi kalau misalnya gue nangis ya udah gue anggap gue nangis, dan gue akan bilang it's okay, nggak apa-apa, ini adalah proses wajar, dan gue bilang ini sudah terjadi berkali-kali. So normalize itu. Pasti akan ada orang yang nggak setuju. Akan ada yang nganggap mungkin nggak profesional atau apa ya nih, cengeng gitu ya. Menurut gue ya sudah, nggak apa-apa. Toh omongan dia juga nggak terlalu berpengaruh kan dalam hidup kita. Ya itu susahnya kan, karena banyak masyarakat yang masih nganggap ini tuh ini segala macam ya soal berduka ini ya. Padahal kan kesehatan mental kita ya kita yang harus pikirin sendiri kan. Betul. Orang yang ngomong itu kan mana peduli juga gitu. Kadang sulitnya memang karena kan kesehatan mental tuh nggak kelihatan. Ya kalau misalnya kita tangan patah di gips, nangis itu orang masih bisa terima. Bahkan kalau misalnya tangan patah, ini orang badannya gede, kekar, tangannya patah, dia nangis, orang akan bilang, wih sakit banget tuh pasti tuh, sampai dia nangis kayak gitu. Tapi karena kesehatan mental nggak kelihatan, orang jadi nganggap nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia nangis. Kita udah ngobrol cukup panjang ya. Cuma sebenarnya duka itu apa sih? Definisinya apa sih? Wah mantap ini. Karena benar-benar nggak pernah ada yang sepakat ya. Ada satu
istilah duka ini gue pinjem dari temen gue, Dr. Jimmy. Jimmy ya, pernah main juga. Pernah juga kan. Nah, dia bilang gini bahwa duka itu adalah cinta yang kehilangan objeknya. Lo mencintai seseorang, terus objek itu hilang. Lo tetap mencintai sesuatu, tapi itu kayak kosong, makanya ada perasaan duka tersebut. Kalau gue melihatnya duka sebagai sebuah periode di mana tadi sesuatu itu bakal berubah, ya, dan lo akan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Begitu. Duka itu berarti sebuah trigger point untuk sebuah perubahan. Yes, perubahannya antara dari ada jadi nggak ada, dari benar jadi rusak, begitu kan? Itu kan bisa seperti begitu. Artinya ini nggak cuman persoalan melulu soal ditinggalkan orang karena meninggal ya? Lebih daripada itu. Kalau yang klasik kan memang itu dia. Duka itu adalah ya seseorang yang meninggal. Karena duka ini kan berkembang dari dulu. Dulu kan kita menganggap yang paling penting itu manusia. Setelah sekarang orang mulai menganggap kayak jadi anak-anaknya anabul gitu. Jadi parents gitu kan. Iya, parents. Jadi bisa jadi ini pun berkembang jadi duka yang besar juga. Bahkan bisa jadi nih kalau misalnya ada seorang mengidolakan gitu, idol group atau tokoh seorang gitu, idol, terus habis itu dia mungkin meninggal waktu kemarin ya, Chester misalnya kan. Itu banyak orang yang berduka walaupun nggak kenal personal, nggak pernah gitu main gundu sama Chester, tapi tetap aja harus gundu, karambol kali ya. Tetap aja waktu mendengarkan, wah meninggal tuh berasa ditinggalkan banget. Karena tadi kan itu lagi-lagi cinta yang kehilangan objeknya, atau tadi periode di mana kita nyadar ini berubah nih. Suara teriak-teriaknya Chester nggak bakal ada lagi, nggak bakal gue denger lagi gitu di lagu yang baru. Iya begitu. Sih. Tapi yang mau dibahas adalah duka itu juga nggak melulu soal meninggal dunia. Iya. Bener. Nah, seberapa sering orang datang terus bilang ke lu, dok, saya sedang berduka, baru putus cinta. Wah, ada itu. Itu ada. Ada. Nah, menyikapinya sama kah atau tuh levelnya beda kah atau gimana nih soal patah hati nih? Ini kalau gue ngomong mungkin banyak yang gak setuju, banyak yang ini nih dikit-dikit dibilang duka, dikit-dikit mental health gitu kan. Tapi gue bisa backup dengan teori ini. Jadi ada namanya paradoxical grief. Ya. Jadi kalau kita kan tadi ngomongnya grief itu adalah seseorang dari ada jadi nggak ada. Paradoxical grief ini adalah kebalikan, jadi orangnya tuh masih ada, tapi seolah-olah udah kayak nggak ada. Di ghosting misalnya. Di ghosting. Itu kan juga kita orangnya masih ada nih, kita tahu. Tapi seolah-olah udah kayak nggak ada. Seolah-olah udah kayak meninggal. Maka dibilangnya ghost. Nah, saat itu boleh dong kita anggap bahwa ini juga dia berduka. Justru dukanya bisa dibilang lebih nggak masuk akal. Karena gini ya, lebih gampang menerima ditinggalkan karena orang ini meninggal. Karena you have no other choice. Tapi ketika nih orangnya masih ada dan lo ditinggalkan dan seolah kayak nggak kenal, seolah nih kayak dia meninggal dari hidup lo tapi masih ada, itu kan penuh dengan what if semua. Apa gue salah ngomong ya? Apa harusnya gue bisa begini gitu? Itu yang bikin jadi makin terbebaninya. Ya gue akan memproses itu, ngajak dia memproses. Sama kok dengan tadi, coba untuk kenali perasaan ini. Lo perasaan misalnya kecewa. Kecewa ini maksudnya gimana sih? Lo sedih, itu maksudnya apa sih? Karena tujuannya gue kan bilang ini, setiap kali ada klien datang ya, gue bilang tujuan gue tuh bukan untuk menghilangkan rasa sakit lu. Tujuan gue adalah untuk membuat lu mengerti rasa sakit ini. Setelah lu ngertiin itu, lu pasti tahu kok apa yang harus dilakukan. Ya, kan kita juga sebenarnya kalau misalnya kita berhadapan dengan rasa sakit, kita cukup tahu kok apa yang dilakukan. Kalau tangan lu nggak sengaja misalnya megang paku, lu akan tahu langsung untuk nyabut itu, lu langsung bersihin. Kalau nggak bisa, lu tangannya lu bakal mungkin ke dokter. Tapi lagi-lagi karena ini suatu kesehatan mental yang nggak kelihatan, kita cenderung payah banget untuk melakukan psychological first aid pada suatu luka. Pada luka tadi itu kayak misalnya tentang penolakan, dibully misalnya, atau disingkirkan, feeling alienated, itu semua luka. Tapi karena nggak kelihatan, kita cenderung untuk bilang, aku lebay nih. Kalau misalnya seperti itu. Ya tetap ujung-ujungnya harus diproses lagi. Betul. Mau patah hati pun juga valid berarti. Yes. Itu sebuah duka juga sebenarnya. Betul bang. Long story short, gue jadi psikiater gara-gara patah hati bang. Iya bener. Beneran. Gimana ceritanya mencoba untuk memproses itu sendiri tadinya bagaimana? Udah lewat lama sih waktu SMA lah kan. SMA kan ya. Ya biasa lah itu ya. Gue pas baca buku lo tuh. Momen-momen tuh. terus. Pernah ngomongin lagi bukunya soal. terus. Gitu, terus ya kan intinya yang namanya SMA kan, gue merasa kayak wah ini cinta sejati gue. Ini adalah orang yang gue butuhkan dalam hidup. Kalau nggak ada dia hidup gue hampa gitu lah. Biasalah ya gitu, lagi monyet-monyetnya gitu kan. Betul. Cinta Brontosaurus. Betul. Nah terus habis itu kan ya ditinggalkan. Nah tinggalkannya juga waktu itu overkill bang. Jadi dia itu sekolah ke luar negeri, ke Singapura. Gue tinggal di Indonesia.
mulai kan tuh mikir, ini ternyata karena gue kurang pinter ya, ini karena gue kurang hebat ya. Dan waktu itu lah gue jadi terusan berusaha, gue harus lebih pinter, gue harus lebih hebat. Karena tadi gue punya suatu ilusi bahwa kalau gue mencapai ke titik tertentu, orang ini bakal mau sama gue. Tapi kan udah pacaran nggak ya? Waktu itu pacaran, habis itu dia ke luar negeri, terus gue diputusin. Oh, I see. Gitu. Terus. Waktu itu makanya penuh dengan, wah kalau gue mencapai titik tertentu nih, mau nih dia sama gue. Itu kan ilusi yang itu kebohongan yang kita ngomong ke diri sendiri. Iya. Ya kan, itu saya kira butuh waktu lama untuk gue memutuskan, udahlah gue nyerah. Gue emang udah gak bisa gitu untuk dapat dia. Plus ini kan waktu itu tahun sekitar 2000-an ya Bang ya. Dimana itu kan belum ada kayak WhatsApp, video call tuh jarang banget, masih pakai Skype gitu kan. Dan internet itu masih sangat-sangat jarang banget. Sehingga itu juga jadi susah kan? Yes. Nah, akhirnya kan gue memproses itu cukup lama. Udah, gue benamkan tuh lama tuh. Baru pas gue proses pendidikan kedokteran kan, belajar nih tentang segala macam. Pas nyampe ilmu jiwa, psikiatri, gue liat gue depresi dulu ternyata, nggak nyadar. Oh iya? Karena gejala-gejala tuh udah fulfill semua. Dan bukannya sekedar, gue sedih, depresi. Tapi bener yang ngerasa, anjir waktu itu gue ya pola tidur semua terganggu. Bener kayak berantakan bener deh. Dan waktu itu gue jadi berpikir, seandainya waktu itu gue cukup aware dengan kesehatan mental, waktu itu ada, mungkin gue memprosesnya jauh lebih cepat. Yang 1 tahun itu mungkin bisa gue proses dalam waktu beberapa bulan saja, begitu. Dan itulah yang buat jadi berpikir, oh iya ya, kayaknya banyak nih orang-orang yang tadi, yang mereka tuh sebenarnya tersakiti, terluka, tapi mereka nggak sadar mereka terluka. Nah, berbekal dari situlah gue jadi mulai untuk kan mendalami lagi. Dan akhirnya memang isu yang banyak gue pegang itu adalah terkait dengan remaja, dewasa, muda, ya yang dengan kehidupan sehari-hari. Gue mau ngajak mereka untuk, apa-apa lo cerita aja. Banyak banget soalnya yang merasa mereka tuh ragu buat cerita karena ya kayak tadi, aduh gue kalau cerita gini dianggap lebay gak ya? Masa gue gara-gara patah hati gue ke psikiater atau ke psikolog? Ada juga yang masa sih gara-gara gue baru kerja terus gue gak bisa adaptasi nih untuk probationnya, masa sih gue konsultasi lemah banget? Gue kan bilang gak apa-apa, ceritakan dulu aja. Begitu. Karena semua perasaan itu valid. Yes, justru kan gue mau ngajak untuk make sense of that feelings. Ketika mereka bilang ya wajar loh kalau misalnya lu ngerasa kayak patah hati, lu ngerasa dia adalah orang terpenting hidup lu, gue gak akan menyalahkan itu. Karena gue juga percaya bahwa klien-klien gue yang lagi melewati fase patah hati tadi, mereka perlu memproses itu. Percuma gue datang dan bilang, tenang aja lu ntar juga gak sama dia kok, lu bakal ketemu dengan orang lain yang nanti lebih bagus daripada itu. Mereka gak butuh dengar itu. Pada saat itu mereka cuma butuh untuk didengarkan bahwa lu tersakiti and your feeling is valid. That's it. Untuk itu aja mahal banget karena gak banyak orang yang mau memberikan itu. Ya kan? Kita sudah punya ide, harusnya lu move on, bego banget sih, ngapain sih lu masih ngejar-ngejar dia. Iya. Sedangkan dia butuh waktu untuk memproses itu. Wah, ternyata tuh cuman itu doang ya sebenarnya ya. Maksudnya ya karena masyarakat nggak ngasih itu, jadi makin dalam tuh pasti terlarut dalam kesedihan mereka sendiri-sendiri ya. Ini buku pertama kan, terus ada lanjutannya. Ini kan seorang pria melalui duka dengan mencuci piring. Ini ada wanita yang menjadi pohon semangka. Ini gimana nih? Ini apa nih kesinambungan ini? Rencananya mau dibikin universe yang sama Bang. Cuma yang kalau yang buku pertama tentang kedukaan, yang kedua ini adalah tentang penyesalan hidup, penyesalan dilahirkan ke dunia. Sebenarnya ya kalau orang ngebaca ini barengan sama Timun Jelita itu cukup nyambung. Beneran. Timun Jelita gimana? Premisnya kan sama kan, lu ketika udah mencapai umur tertentu terus lu mempertanyakan gitu. Ini bener nggak jalannya? Ini terlambat nggak sih? Kalau gue sekarang masih mau untuk ngejreng gitar lagi, terlambat nggak sih? Itu kan banyak banget pertanyaan seputar itu. Makanya pas gue buku ini rilis, habis itu kan gue baca buku lu, ini pas banget itu temanya. Dan kalau lihat juga ya bahwa banyak orang yang jadi keburu merasa bahwa terlambat bahwa gue udah terlambat buat berubah, gue terlambat untuk mencoba hal baru. Makanya gue senang banget Timun Jelita itu kan ngajak untuk nggak apa-apa lo melakukan itu. Dan yang gue suka adalah di situ dibilang nggak harus perfect. Iya bener. Digambarkannya ketika bermusik tuh nggak langsung tiba-tiba rame gitu kan. Enggak. Mana sepi lagi gitu Iya kan. sepi, manggung pertama sepi. Tapi itu yang dibutuhkan bahwa lo berani untuk mencoba itu. Iya. Itu dan di sini tokohnya itu digambarkan semacam semi fiksi ya. Tokohnya adalah perkumpulan beberapa klien yang dimanifestasikan dalam satu sosok itu. Begitu sosoknya itu betulan. Perempuan ini. Yes, gitu. Dan dia menyesali hidupnya sampai mikir udahlah, yang bikin gue bahagia adalah ketika gue sekarang meninggal dan gue terlahir lagi jadi bunga matahari awalnya gitu. Tapi pas ngobrol-ngobrol lagi kayaknya jadi pohon semangka lucu juga gitu. Karena satu bab yang soal goblok ya. Yes. Itu apa sih? Jadi itu gue demen tuh Bang, bab 8 apa 9 itu yang kita semua pernah goblok. Apa gitu. Kita semua pernah goblok.
Itu, sampai lo harus nanya editor kan? Iya. Aman nggak? Mbak Ira, boleh nggak nih banyak gobloknya? Dihitung 80 kata goblok. Oke, nggak apa-apa. Gitu, boleh. Kalau 81 nggak? 80 boleh. Nah, terus? Untuk ya mungkin 80 ya acceptable lah gitu. Iya, masih bisa. Itu catatan yang gue proses bersama dengan pasien kan. Jadi kan pasien mau cerita, Dok, aduh saya bodoh banget ya, bla 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 bla. Terus ya kan gue berkali-kali sebagai psikiater yang baik kan, enggak kok kamu nggak bodoh. Tapi tuh mental terus. Akhirnya satu hari kan gue kayak capek juga ya. Ya udah ya lu goblok, gue gituin. Terus dia malah engage gitu. Terus ya itu bilang, ya lu kan goblok nih. Ya udah sekarang lu mau ngapain dengan kegoblokan itu? Lu mau ulang apa lu mau coba untuk belajar dari situ? Terus ternyata loh ini bikin dia engage nih. Gue coba ke pasien berikutnya lagi. Ketika ngomong tentang goblok, gue bilang ya udah emang lu goblok gitu kan gitu. Ternyata senang orang-orang kayak gitu. Iya. Terus gue pikir ya juga sih dia kan selama ini cerita ke orang-orang mungkin bilang enggak kok kamu nggak goblok, kamu nggak bodoh gitu. Jadi ketika kita ngomong yang berbeda tiba-tiba tuh nyala gitu kan. Iya. Tapi ya gue klarifikasi gitu. Nah simpelnya gini kalau tentang definisi goblok pinter sebelum gue di cancel nih ya. Jadi goblok atau pinter itu kan berdasarkan jumlah data informasi yang kita miliki dan kemampuan kita menghubungkan informasi tersebut. Artinya lu yang setahun lalu dibandingkan lu yang sekarang pasti banyakkan informasi lu sekarang dong. Betul. Berarti sekarang kita lebih pinter nih. Berarti tahun lalu kita lebih goblok dong. Nah itu yang gue bilang. Kalau ketika gue bilang lu goblok, yang goblok bukan lu yang sekarang. Yang goblok adalah lu yang waktu itu. Nah sekarang pun ketika lu ngerasa pinter, tenang, ini lu masih goblok dibandingkan lu yang nanti setahun dari sekarang. Nah di situ yang gue bilang bahwa kalau lu merasa bersalah, kalau ngerasa goblok, gue tuliskan di situ bahwa gue percaya bahwa orang salah itu perlu dihukum, orang goblok perlu dihukum. Tapi hukumannya itu mesti sesuai. Kalau goblok, hukuman lu belajar dari situ. Begitu. I see. Karena ini konteksnya di hal yang dia lakukan yang berujung pada penyesalan. Betul. Terus ketika dia lagi konsul, bego banget sih gue kemarin kayak gini. Terus akhirnya iya lo bego memang. Tapi ya itu kan lo yang dulu. Lo mau jadi pinter gak gitu kan? Betul. Gue ngajak mereka untuk bikin batasan ya. Ada lo yang dulu dan ada titik tertentu di mana lo udah bukan itu lagi. Jadi lo yang sekarang. Jadi itu juga kan ketika gue ngeliat ya tentang kesalahan atau ya problem-problem yang gue ciptakan di masa lalu gitu kan. Kadang-kadang aduh cringe banget gitu. Gue dulu norak banget sih waktu SMA imo-imo gimana gitu yang kayak fase gitu. Tapi sekarang setelah gue ngeliat itu memang perlu terjadi. Fase goblok itu perlu terjadi supaya lo jadi seperti sekarang ini. Gitu. Kalau lo nggak mengalami semua kegoblokan tuh di masa lalu, sekarang ya level lo berarti bisa jadi masih sama kayak dulu. Nggak berkembang. Benar, justru kita bersyukur dulu pernah bego kan. Syukur kan gitu. Untung gue pernah bego. Untung begonya dulu. Bener. Make sense sih. Prevalensi untuk penyesalan ini tuh tinggi juga ya? Tinggi sih bang. Apa sih lebih karena apa? Kayak what if yang ada di kepala mereka? What if penyesalan yang mungkin langkah-langkah yang salah mereka lakukan atau langkah yang nggak mereka ambil. Paling banyak juga social comparison. Jadi mereka membandingkan dengan orang-orang. Itu kan jadinya ada social unhappiness istilahnya. Social unhappiness adalah ketika lu jadi nggak bahagia gara-gara lu membandingkan diri lu dengan orang lain. Hidup lu udah baik-baik aja nih sebenarnya nih. Wow, lu bisa naik pesawat, misalnya ke Jepang, ke Korea, ke Finland. Terus begitu lihat teman lu posting mereka naik first class atau business class, tiba-tiba jadi ngerasa, aduh gue ketinggalan ya. Itu tuh udah social unhappiness. Tadinya lu gak ada masalah apa-apa, tapi ketika muncul suatu data baru, lu jadi ngerasa ketinggalan. Nah itulah tuh banyak juga pasien-pasien yang akhirnya dari berbagai kelompok bang, mau itu dari sosial ekonomi manapun, tetap aja selalu mereka gak puas dengan hidupnya. Karena yang di atas kita pasti ada. Nah itu gimana? Resepnya apa berarti? Gimana cara itu? Kalau gue biasanya ngajak mereka untuk ini sih, untuk mengenali value-nya mereka. Jadi ada satu konsep Greek Yunani kuno, namanya itu arete. Jadi arete itu adalah excellence. Jadi kalau kita ngomongin tentang arete, biasanya gue jelaskan misalnya kayak pisau. Pisau itu aretenya tuh tajam. Jadi pisau yang lebih bagus adalah pisau yang tajam. Mau bahannya dari emas, mau bahannya dari diamond, yang tajam itu yang bagus. Nah, kalau kuda, aretenya adalah kuat dan cepat. Tapi ketika kita ngomongin manusia, aretenya itu beda-beda semua. Mungkin ada orang yang dia merasa excellence, merasa berkembang ketika dia lebih kaya. Nggak apa-apa. Dia akan senang ketika melihat rekeningnya terus-terus nambah terus. Di sisi lain ada orang yang mungkin senang dia merasa aretenya tuh terpenuhi ya, fulfilled excellence itu ketika dia bisa ke daerah dan mungkin ngajar begitu. Nah bagi lo kan mungkin dengan eksperimen berbagai karya, gue sih lo seniman banget bang, kayak segala macam jenis seni kan. Senang bikin banyak hal gue. Jadi mungkin ada orang bilang lo kenapa sih nggak ini aja satu aja lu
ulang terus-terusan biar makin gede. Kebetulan Arete lu bukan dieksploit apa yang sudah ada, lu pengen nyoba hal-hal baru. Iya. Gitu kan? Nah, jadi gue ngajak mereka untuk mengenali lagi itu. Teman-teman lo atau orang lain yang mereka lebih sukses, mereka nggak salah. Mungkin kebetulan Arete-nya mereka adalah untuk mengembangkan di situ, untuk mendalami di situ. Tapi lo nggak harus menjadi itu. Plus kalau lo di posisi dia, lo yakin lo bakal bahagia. Bener sih. Gitu kan? Siapa tahu lo sekarang ini udah saat ini nih, pada saat ini lo udah cukup bahagia kok. You are already enough at this moment. Oke. Dan ketika kita ngajak ngeliat itu, ngeliat bahwa lo tetap boleh berkembang, tapi lo cukup kenali diri lo sendiri tentang apa yang membuat lo bahagia, apa yang bikin lo senang, begitu. Dan kadang-kadang kita bisa nemuin sendiri, kadang-kadang kita butuh mungkin ngobrol sama orang untuk menemukan itu. Nah itu apa? Akarnya dari mana? Dari masa kecil kah? Hal-hal yang bikin kita senang itu? Iya bang. Biasanya itu? Ya, karena kan kita yang sekarang pasti kebentuk dari masa lalu ya. Kalau gue bilang nih, yang kita sebagai gunung sekarang nih, kita nggak satu hari tiba-tiba duar jadi gunung. Itu pasti tumpukan masa lalu. Berarti keluarga itu sepenting itu ya? Wah banget bang. Ya tadi orang-orang yang misalnya dia merasa duit itu segitu penting, yang mereka nggak salah. Antara mungkin dia dulu diajarkan seperti itu, atau mungkin dia pernah mengalami kondisi yang sangat-sangat kesulitan, nggak aman secara finansial, sehingga jadi ngerasa satu-satunya cara gue buat aman adalah gue mesti numpukin uang sebanyak-banyaknya. Makanya gue bilang itu pun nggak salah juga. Oke. Yang jadi salah adalah ketika dia jadi memaksakan orang-orang lain untuk memenuhi itu. Oke. Itu ini kadang-kadang yang terjadi adalah orang tua nih, yang anaknya sebenarnya mau masuk ke dunia yang nggak terlalu basah. Misalnya dia suka dengan, gue suka nih dengan seni, gue suka untuk misalnya puisi atau apa. Dan itu jadi problem ketika orang tuanya sangat khawatir nanti lu nggak bisa hidup, nanti lu nggak bisa makan. Oke. Padahal kalau ngeliat sih ya kayaknya bisa-bisa aja sih gitu kan. Iya. Cukup-cup aja sebenarnya. Selama dia seneng kan pasti opportunity ada terus lah ya. Betul. Kalau dia passionate sama apa yang dia bikin kan. Nah berarti gimana nih gue? Gue karena gue ada anak 5 tahun dan 4 tahun. Kita tuh ngeraba banget ya ngebesarin 2 anak ini. Yang jadi pegangan kita soal validasi emosi yang pertama. Jadi emosi apapun yang mereka keluarkan tuh valid. Si kakaknya marah sama adeknya, ya kamu marahnya kenapa? Kita telusurin. Kenapa bisa sampai marah? Bukan yang kayak jangan pernah marah ya sama adik gitu. Itu pegangan kita tuh. Tapi yang lainnya apa ya supaya mereka tumbuh dengan sehat dan tidak aneh? Apa sih sebenarnya? Karena gue khawatir banget sebagai parents ya. Karena semua kan berawal dari keluarga tadi katanya. Betul. Ada tips-tips nggak? Sebenarnya validasi perasaan tuh itu paling optimal sih bang. Oke. Karena bener banget tuh, banyak banget yang akhirnya pasien gue sekarang usia 20-30an, dia jadi terus ngerasa karena gue lebih tua daripada adik gue harus ngalah. Akhirnya tuh terjadi jadi people pleaser di tempat kerjanya, dia jadi nggak berani untuk mengutarakan pendapatnya karena harus selalu ngalah. Itu. Nah paling gini, kalau misalnya hal lain yang gue sarankan adalah izinkan anak buat explore sebanyak-banyaknya. Oke, artinya gimana nih? Anak lo tiba-tiba bisa bilang nih, aku mau jadi dinosaurus. Udah, lu ajak semua tuh berhubungan dengan dinosaurus. Karena belum tentu dia gede jadi dinosaurus, belum tentu. Betul. Cuma anak kan gua ini, yang satu ini nih, senang sekali bereksperimen dia. Terus. Nah, jadi lu memfasilitasi itu. Iya. Oke? Karena gini, bekal kita kan ya sebagai orang tua ya, kan tugas kita adalah memberikan bekal. Iya. Terserah ntar dia gimana memainkan game di dunia ini. Okay. Paling nggak lo ngasih dia kesempatan untuk nyobain berbagai macam job dulu di kayak ibaratnya game ya, nyobain berbagai macam weapon, nyobain berbagai macam item. Pada akhirnya dia bakal menentukan mau jadi seperti apa. Tugas lo cuma sebagai kayak NPC nih di belakang nih. Gimana supaya dia nggak nyeleweng amat lah gitu. Benar. Oke. Karena sering kali ya yang terjadi lagi nih ketika misalnya seorang anak mengatakan aku mau jadi dinosaurus, aku mau jadi mermaid, langsung orang tua bilang ya yang realistis kayak gitu. Betul. Tanpa mereka menggali apa sih maknanya. What is it to be menjadi dinosaurus, menjadi mermaid itu seperti apa? Iya. Begitu. Kalau gue paling sering role play. Jadi kita baca dongeng apa, kamu mau jadi apa di cerita ini. Ada yang jadi mermaid, ada yang jadi apa, kita main bareng. Bagus tuh bang. Beneran. Nah sekarang tuh lagi gantian dia, si anak gue nih, yang ngatur kita mau jadi apa. Gue selalu jadi sapi, gue gak tahu kenapa, gue selalu kayak Papa sapi ya? Enggak. Lu buku berikutnya tuh kali bang tuh sapi Masuk kandang. Dan adegan gue selalu di kandang, nggak tahu kenapa gue. Papa sapi ya, papa masuk kandang gitu. Kayaknya kemarin juga gini deh Cak gitu. Ya, seperti ada keinginan mengopresi ayah sendiri ini ya kayaknya. Agak khawatir. Mau menggulingkan kekuasaan di rumah. Wah seru banget. Ntar dulu. Jangan-jangan dia pengen lu lebih sering berada di rumah. Kayaknya. Nah, bisa kayak gitu kan, maknanya kayak gitu. Bener. Itu udah bocor berapa kali sih memang. Kayak anak gue yang Alea yang paling gede tuh ngomong, papa tuh kenapa sih ma gak pernah ada di rumah. Papa kenapa gak pernah ajak kita pergi gitu. Gue tuh setiap weekend tuh
keluar kota mulu masalahnya. I see, Ini gue baru dari Malang. Ya itu salah satu hal yang bikin sedih juga sih kalau buat gue. Karena ya kerjaannya begini gitu. Anak umur berapa? 4 sama 5 ya? 4 sama 5. Ya itu usia-usia ketika anak tuh lagi bilang fase tuh egosentrisme. Egosentris itu adalah ya semua tuh berpusat di dia. Jadi ketika lu pergi dari rumah itu karena lu nggak mau sama dia, bukan karena lu kerja. Oh. Nah, itulah kenapa kan di usia-usia tersebut itu usia kritis ketika orang tua berpisah. Ketika orang tua berpisah karena masalah ekonomi, karena perbedaan pandangan politik. Enggak, bagi si anak ini berpisah gara-gara dia kurang dicintai, gara-gara dia kurang hebat gitu. Gara-gara anaknya nggak oke, makanya mereka cabut gitu. Karena mereka selalu merasa tuh mereka adalah sumber segala masalah di bumi ini. Nah itu memang fase-fase segitu. Jadi ya yang bisa lo siapkan adalah untuk menyampaikan berulang-ulang, enggak ini bukan salahnya kamu. Gitu kan. Oh iya benar. Bener. Iya itu dia tuh, gue sedih banget gue. Karena dia gak ngomong langsung malah. Dia ngomong ke istri gue, ke Anissa. Dia bilang, papa tuh kenapa sih mah gak pernah di rumah. Anjir, karena gak disampaikan itu langsung tuh makin sedih. Pedih banget tuh denger kayak gitu. Karena gak disampaikan langsung. Ya tapi artinya, ya itulah. Tapi itu menarik juga ya. Berarti ini fase dunia tuh berputar di mereka gitu lah kira-kira ya. Oh, makanya mereka lagi suka berontak juga gara-gara itu. Betul, menariknya nih Bang ya. Harusnya fase itu berhenti di usia-usia tersebut tuh. Tapi beberapa orang masih membawa itu sampai ke usia dewasa. Kita kenal orang-orang yang merasa kayak semua itu harus tentang dia. Begitu. Pandangan gue yang paling benar, pandangan entah itu pandangan politik, pandangan agama, pandangan apapun merasa yang paling benar. Itu kan sebenarnya egosentrisme yang gagal untuk tumbuh, untuk lepas dari situ. Kenapa bisa gitu? Ya biasanya karena mereka nggak punya waktu untuk memproses itu. Atau karena dari dulu udah dibilang bahwa ini nih yang paling benar. Ini yang udah pandangan yang paling pas. Jadi akhirnya jadi tidak fleksibel. Artinya kita juga koreksi dia ya? Sebaiknya demikian. Kita cukup memberitahu bahwa ada berbagai pandangan yang berbeda-beda. Dan mungkin memang nggak ada sesuatu yang benar-benar absolut benar atau salah. Gitu. Oke. Gue tuh kadang-kadang kalau anak gue berantem, gue bersyukur juga sih. Mereka berantem di rumah. Bersyukur anaknya berantem. karena gue ngelihat ada aspek resolusi konflik di situ. Ada aspek negosiasi. Ada kompromi. I see. Jadi gue bilang ke istri gue soalnya kayak tadi si Alia berantem lagi sama Aca gini. Terus gue pikir-pikir, tapi bagus juga sih berantem ini ya. Karena gue ngelihat gitu. Satu nggak mau minjemin ini, terus akhirnya dibilang gimana supaya mau minjem. Aku mau ngomongnya gini, kenapa kamu marah? Karena marahnya kayak gini. Bagus. Jadi kalau gue sih ngerasanya kayak kalau nggak pernah berantem tiba-tiba di luar berantem kan jadi nggak tahu cara manage konflik nggak sih? Apa nggak ngerti deh? Itu bagus banget. Oh ya gitu ya. Karena memang gue juga selalu bilang bahwa berantem itu perlu dalam relationship pun memang berantem itu pun perlu juga. Yang bahaya adalah ketika benar nggak berantem sama sekali. Iya. Ya, karena nggak mungkin relasi antar manusia lo nggak ada perbedaan sudut pandang itu nggak mungkin. Bener. Berantem tuh pasti bakal ada. Yang penting adalah gimana meresolusi berantem tersebut. Iya. Kayak tadi kan ketika lo bisa melihat dinamikanya mereka berantem dan yang penting ada problem solvingnya, mereka jadi belajar untuk meresolusi konflik. Nanti bekalnya tuh untuk mereka ketika remaja, ketika mereka dewasa, supaya mereka bisa tuh untuk menyampaikan asertif perasaan mereka. Iya, dan kalau berkonflik sama orang lain di luar kan. Betul banget. Dia pernah tahu rasanya konflik sama saudaranya. Dia mungkin bisa belajar buat di luar. Tutorial kalau di rumah tuh. Wah, aduh seru banget. Kita nggak berasa nih ngobrol udah lama banget ya. Oke, jadi ini sekarang ada 2 buku. Yang paling baru itu yang ini. Yes. Oke. Kita nyebutnya buku cuci piring sama buku wanita semangka. biar singkat. Buku cuci piring sama buku wanita semangka. Gimana proses untuk akhirnya bisa diterbitkan ini gitu? Apa memang karena kan dari awalnya kan di sini kan memproses duka. Iya. Itu naskahnya ditulis dulu baru dikirim atau dari penerbit udah ngontak apa gimana tuh? Kalau sebelumnya memang ada niat buat nulis, cuma bukan buku ini Bang. Tadinya tuh gue mau nulis buku tentang, ada topik tentang overthinking. Oke. Nah tapi dalam proses itu lagi tengah-tengah nulis tiba-tiba, gue tiba-tiba nih pengen banget untuk membahas mengenai duka, itulah dikebut waktu itu. Kebetulan menulis ini jadi nggak terlalu kompleks buat gue, bukan karena gue hebat ya bukan, tapi karena ini kan topik yang gue omongin sehari-hari ketika kerja. Yeah. Jadi menulis itu bisa cepat karena gue tinggal menerjemahkan apa yang dari kepala gue menjadi bentuk tulisan. Oke. Begitu, makanya bisa kebut ya lumayan cepat lah gitu. Oke, gue baca beberapa esai di dalam ini memang sangat-sangat renyah ya. Emang dibuat sengalir itu kayak sedang bercakap-cakap. Ketika di dalam
ruang praktek seperti itu juga kah kalau lagi sama pasien? Diajak ngobrol dulu, diajak cerita dulu atau? Kebanyakan sih gitu Bang. Kebetulan gue pendekatan ke pasien tuh sering menggunakan naratif. Naratif itu adalah cerita. Jadi gue ngajak mereka untuk mengenalin ini dalam cerita hidup lo nih ada orang jahat nih, ada villainnya nih. Lo jadi protagonis yang tersakiti. Begitu. Jadi wajar dong kalau dia merasa wah ini nggak adil nih, villainnya jahat sama gue gitu. Tapi gue juga ingatkan mereka bahwa kalau ini cerita hidup lo yang pegang tuh sebenarnya pulpen lo sendiri. Dalam batas tertentu lo bisa untuk mengendalikan ya, nih jalan ceritanya mau kemana. Begitu. Dan kalau misalnya dibilang nggak, tapi kan ini villain ini misalnya adalah orang tua gue yang tinggal serumah atau bos gue yang rese. Betul, tapi jangan sampai lo ngasih pena itu ke mereka terus berharap tolong dong tulisin yang bagus-bagus tentang gue. Artinya apa? Seringkali dalam cerita mereka ngomong gini, harusnya tuh ya kalau orang tua saya begini, saya bakal baik-baik aja nih. Kalau bos saya mau dengerin saya, kalau bos saya mau belain saya bakal bahagia. Nah itu kan tanpa sadar dia naruh kebahagiaannya di tangan orang lain. Oh I see. Nah jadi gue ngajak mereka untuk ya udah gitu. Kalau emang mereka melakukan itu bagus banget. Bener kalau tiba-tiba orang tua lu nggak bikin lu jadi trauma. Kalau seandainya atasan lu mau ngebela lu mau untuk jadi fair, hidup lu bakal bahagia betul. Tapi artinya lu naruh power begitu besar tuh pada orang tersebut. Mendingan balikin ke tangan lu sendiri, fokus ke action yang bisa lu lakukan. Bener. Begitu. Karena kalau gantungin kebahagiaan di orang lain ya, ketika dia nggak ngasih kita selamanya kan miserable ya. Banget. Mau nggak mau ya. Wah seru banget. Terima kasih Dr. Andreas sudah mampir ke sini. Good luck buat semuanya. Kalau ada yang mau tahu lebih banyak lagi, ada Instagram kah atau TikTok atau? Gua cukup sering juga bikin kontennya di sosial media di Instagram @dr.ndreamon. Andreamon. Dr.Ndreamon. Oke. Cuma memang biasanya ya ngomong nyantai aja tentang keresahan sehari-hari lah. Jangan berharap dapat edukasi kesehatan mental yang mendalam di situ. Nyantai aja, hidup udah susah lah. Betul. Kalau mau ini datang praktek di mana biasanya? Gue di Kelapa Gading, di Rumah Sakit Gading Pluit. Di Rumah Sakit Gading Pluit. Oke. Di Smart Man Center nama kliniknya. Siap. Thank you ya. Terima kasih. Thank you Bang. Thank you semua. Dadah.